Hai guys, welcome back to Sudut Pandang. Kita sama kayak minggu kemarin, kalau kita tuh ngobrolnya mau pakai kartu apa, A? Yuk ngobrol guys. Kali ini kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan dari kartu Yuk Ngobrol guys di sini. Tuh, yang mana sih yang ngobrol guys? Yang ini. Ini. Ini Yuk Ngobrol tapi edisi guys. Edisi bareng teman-teman gitu. Ya, kan kalau yang betul. kemarin-kemarin nih ngobrol 1 dan 2. Tuh. Gitu. Sekarang Yuk Ngobrol guys. Momen apa yang bikin kita jadi dekat gini? Pertama kali ketemu kapan? Pertama kali ketemu waktu Nggak inget diajak lagi. Iyo, aduh nggak inget lagi. Iya kapan? Itu waktu ke Juru bukan sih? Yang aku tiba-tiba disuruh nebak umurnya berapa. Oh iya. Yang kalian meeting ya? Iya lagi. Ya, yang ada Iya Tahamel juga ya? Emang ya? Enggak deng, itu Ahelmi, si Farel, Iyo doang ya? Oh iya ya. Itu tahun 2022 guys, pertama kali ketemu Ahelmi. Iya. Kalau nggak salah bulan Juni apa Weh. Juli. Soalnya itu aku baru deket sama si Iyo-nya. Ini 2022. Awalnya ya gitu, malu-malu. ya karena pertama anaknya asik, Cece asik, Ahelmi tapi ya sama aku juga gampang berbaur gitu, mau ke bawah mau ke atas gitu. Jadi kalau ke bawah sampai umur 3 tahun 4 tahun masih bisa bergaul saya. Iya dong. Iya lagi. Momennya apa ya? Karena sering nongkrong aja. Iya, kan Dulu sering ketemu. banget nongkrong. Siap ketemu nongkrong di coffee shop gitu. Kadang Anak nemenin coffee shop. Iyo kerja kan sama Ahelmi. Terus oh iya, yang makin bener-bener makin dekat mah karena bikin video Oh video yang tentang produk lemari senja. yang di rumah si Farel ya? Iya, oh itu. iya benar-benar. Terus kesananya kan ada syuting lagi. Iya. Terus aku tiba-tiba diajak kayak waktu itu ada event ngadain di Jakarta. Terus bikin deket lagi begitu guys. Itu. Sampai akhirnya tiba-tiba aku kerja di sini juga, ya kan, A? Ya sebenarnya dia nggak kerja di sini juga ada aja dia Iya. mah. Tapi ya sekarang udah official. Yes. Jadi kita dekat. Impian apa yang ingin kamu capai bersama circle ini? Circle ini tuh berarti Ya tempat kerja kita, Cek. tempat kerja kita. Apa yang ingin kamu capai Wah. bersama-sama dengan apa, Cek? Nah itu kayak sehari pengen gitu di sini bisa dapat orderan 1.000 sampai 2.000. Amin. Karena waktu itu sempet pernah ya. Ya sempet, beberapa kali sempet, tapi ya mudah-mudahan mungkin setiap hari kita konsisten di segitu. Yes. Terus Pengen. ya apalagi kenapa tidak Terus aku pengen kayak konten-konten lemari senja tuh bisa nyampe ke orang-orang gitu loh. Jadi orang-orang tuh tahu kalau misalkan kita tuh ada gitu. Kita tuh bisa membantu mereka yang susah ngobrol. Ya, Kadang kan betul. ada yang bingung kan, A. Nah, aku tuh pengen mereka tahu. Jadi aku pengen konten-konten kita tuh FYP. Tapi selama ini aku nanya di luar ini ya pertanyaannya, selama Cece di sini nyaman gak sih, seneng gak sih? Nyaman, senang. Cuman ya kadang juga ada sedihnya. Bukan sedihnya. Kadang kayak gimana ya? Aduh sedih misalkan orderan gak sesuai ekspektasi. Kayak 1.000 misalnya pengennya. Tapi enggak. Ya, tapi kan namanya juga jualan ya. Pasti naik, pasti turun. Gak mungkin naik terus. Nanti edit ya. Gitu. Ulet yang Nggak usah. Oke. Gitu. Nyaman sih so far karena kan dari sebelum aku official kerja di sini juga aku sudah suka dibawa terus kan. Jadi Ya, dia adalah penumpang gelap di lemari senja. gitu. Kalau Helmi gimana, nyaman gak di sini? Nyaman, alhamdulillah. Ngerasa punya hidup baru aja gitu Keluarga setelah baru pandemi. Iya, setelah pandemi. Nggak setelah pandemi, ketika pandemi kan aku sebelumnya ada kerjaan gitu. Gabung di lemari senja. Ya, jadi ada hidup baru aja gitu. Iya. Ada aktivitas baru, rutinitas baru, belajar baru, yang diurusin baru gitu. Beda juga ya waktu itu bidangnya sama bidang Beda. sama Helmi. Ya sebenarnya ada irisannya lah, sama-sama teknologi gitu. Dulu aku di teknologi. Tapi Ahelmi apa nih yang pengen Ahelmi capai bareng lemari senja?
sebenarnya ya kalau pencapaian penjualan ya sama-sama aja lah gitu. Cuman yang aku tekenin tuh bukan hanya di penjualan, iya tapi sih, benar-benar. di semua ya. Aspek kompaknya, terus keseriusan dalam bekerja itu juga penting. Banyak sih gitu yang aku pengen yuk bareng-bareng gitu. Jadi kita grow up bareng, scale up bareng gitu, sukses bareng. Ya semoga kedepannya kita bakal mendapatkan hasil yang diharapkan lah. Amin. Amin. Next, C. Bagaimana jika dalam circle ini ada circle di dalam circle? Bagaimana? Ya, nggak gimana-gimana sih maksudnya. Maksudnya kalau misalkan circle kerjaan ini ya pasti ada divisi-divisinya kan gitu. Ya mereka mau nggak mau tiap hari berurusannya dengan orang-orang itu lagi, ya pasti lebih dekat dengan mereka gitu daripada misalkan sama aku gitu ya. Aku ya divisi akunya gitu misalkan yang lebih dekat sama aku, ya nggak apa-apa juga selama tidak toksik. Ketika udah toksik baru akan saya bereskan. Helmi tuh ayah gitu loh di lemari senja. Keluar lagi aja ini ayah. Jadi terakhir keluar ayah nggak enak tuh. Tapi ini tuh bener guys, ayah yang baik. Soalnya selalu membereskan masalah-masalah yang perlu dibereskan gitu loh. Ya, jadi kayak kalau misalkan udah ada yang sedikit misalkan salah, ayo kita beresin gitu guys. Karena saya bekerja dengan para Gen Z ya. Para Gen Z ini nampaknya butuh bimbingan dari seorang pria berumur di atas 30 tahun. Jujur sendiri. Jadi ya mau gimana lagi. Maksudnya ya biar enak juga gitu. Kita kan kerja gitu, tiap hari ketemu udah kayak keluarga. Kalau misalkan ada yang nggak enak ya omongin langsung, jangan ngomongin di belakang. Betul. Ya, kalau Cece gimana, Cek? Tanggapannya kalau misalkan ada circle di dalam circle? Sebenarnya aku juga jawabannya sama kayak Ahelmi, karena kan di kita tuh ada divisinya guys, kayak Ahelmi di bagian KOL sama live, kalau misalkan aku di bagian perkontenan gitu. Jadi ya kita masing-masing ada divisi masing-masing gitu. Jadi pasti kan akan lebih deket sama yang di divisinya. Cuman so far kita tuh semua deket ya, mau sama divisi manapun kita deket gitu, bondingnya kuat aja. Emang deket kok. Jadi kalau misalkan ada circle dalam circle, ya nggak apa-apa sih. Yang penting kerjanya kita bareng-bareng gitu, nggak memberatkan yang lain gitu loh. Setuju. Seandainya sahabatmu selalu menyusahkanmu, akankah pertemanan ini kamu pertahankan? Nyusahinnya tuh apa dulu gitu loh. Kalau misalkan nyusahin yang merugikan aku, enggak sih, mending aku cut off aja. Karena ya buat apa aku ngebantu dia tapi ternyata itu malah merugikan diri aku gitu loh. Nah iya sih. Mending udahlah nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan dia nyusahinnya, dia minta tolong misalkan hal-hal yang ternyata ke akunya juga bakal positif gitu loh, ya pasti aku akan bantu gitu. Tapi kalau misalkan yang merugikan aku, enggak deh. Udahlah, cukup sudah saja yang lalu-lalu. Karena kan semua orang pasti pernah lah ngebantu orang tapi ternyata malah merugikan dirinya sendiri gitu. Sekarang aku sudah belajar untuk tidak seperti itu lagi. Kalau Ahelmi gimana nih? Kebetulan saya tidak bisa bilang tidak. Jadi ya mau segimana juga ya ayo aja. Tapi sedang belajar untuk bilang enggak bisa. Sorry. Ya sebenarnya aku sama kayak Ahelmi, cuman sekarang aku bisa seenggaknya menolak. Gitu. Gak apa-apa. Antara ngomong sama bersihin bareng tuh nggak enak ya? Iya, pernah. Soalnya aku ini loh, aku udah berani gitu ditinggalin orang, maksudnya ditinggalin teman aku karena aku tuh merasa mereka tuh berteman sama aku punya maksud dan itu hanya untuk merugikan diri aku gitu loh. Jadi aku bisa ninggalin mereka, terus mereka yang emang ninggalin aku jadi ya udah. Tapi sejauh ini aku nggak ngerasa disusahin sih kalau sama sahabat ya, sama teman kantor juga anak-anak kantor enggak sih? Enggak, bener aman aja. Soalnya semua orang pasti minta bantunya ke Ahelmi. Aman-aman aja. Kayak ini aja, kayak kita ngonten aja, Ahelmi selalu ada. Padahal kan Ahelmi bukan di divisi konten gitu.
Gitu guys. Tapi tidak merugikan Ahelmi kan? Enggak merugikan. Lagian kan maksudnya udah ada jadwalnya, tinggal mengikuti saja. Toh kalau misalkan aku lagi nggak bisa juga kan bilang gitu. Ada kan beberapa momen aku tak ada. Iya. Dan kalau aku tak ada, berarti sakit. Iya lagi. Main surat itu ya. Jika pasanganmu melarang kamu bertemu dengan circle-mu, apa yang akan kamu lakukan? Enggak, tapi kalau misalkan tipe aku, kalau misalkan ada request gitu, kamu jangan sama inilah mainnya. Aku nggak akan dong. Serius? Nurut gitu? Nurut, tanya ke sahabat-sahabat aku lah. Kalau misalkan aku lagi pacaran, aku hilang nggak? Ada beberapa momen Ahelmi hilang gitu karena mungkin pasangan Ahelmi tidak nyaman Ahelmi main sama mereka gitu. Aku pasti skip, jadi hilang aja. Ada nggak kejadian sekarang? Nggak, sekarang kan support pasangannya. Iya, baik banget tadi. Gitu. Nanti pasti banyak yang diedit itu. Yang dimunculin yang itu, yang jadi thumbnail curiga itu. Support yang sekarang mah. Yang tadi sekarang baik banget. Sebut nama. Dan bahkan maaf, apa tuh Ya. Dan bahkan kalau misalkan kita lagi ada acara, pacar Ahelmi tuh ikut andil gitu loh. Pasti ada gitu untuk support Ahelmi. Yang TF-in yang udah muji yang TF. Yes. Ya kesono, mintanya kesono. Kalau kamu gimana, Cek? Aku sama kayak Ahelmi. Ih, parah banget. Tapi jujur kadang awal tuh kayak, aduh ini tuh temen aku, kenapa ya dia nggak suka gitu loh. Pasti ada masanya kayak gitu dulu. Aku temenan sama dia kan udah lama, kenapa ya misalkan dia nggak suka gitu. Tapi balik lagi kadang omongan si Iyo tuh bener gitu. Dia ngeliat nih. Oh, jadi si Iyo ini tuh yang nyuruh jangan main sama inilah. Jadi gini aku tuh suka cerita. Enggak. Aku tuh suka cerita ke dia kayak misalkan, yo kok aneh ya si ini kok misalkan aku sama kamu, aku mau ngajak kamu tapi dianya kayak nggak mau gitu, kayak keberatan, kayak egois gitulah. Cina, ya tinggalin lah temen yang kayak gitu, ngapain gitu. Ada benernya, padahal aku awalnya mikir anjir nggak bisa, ini temen aku dari lama gitu. Tapi pas dia ngomong gitu ada benernya, pas ketika dia ngomong berarti ini ada yang aneh gitu dari teman kamu, dan bener. Jadi akhirnya hilang deh. Ya maksudnya di umur kalian ya, ya berteman mah sama siapa aja, nantinya juga seleksi alam, mana yang baik mana yang enggak juga akan terseleksi sendiri lah kayak gitu. Betul. Tapi ya sama sih kayak Ahelmi dulu juga, aku dari dulu kalau misalkan punya pasangan terus pasangan akunya posesif, akunya malah nurut aja. Malah kayak ya udah nggak main sama dia, dan aku tuh nggak pernah main anjir dulu, nggak pernah main sama teman aku gitu. Oh, jadi selalu sama dia gitu. Iya, selalu sama dia. Padahal teman aku tuh banyak gitu, tapi karena dianya nggak bolehin aku main sama teman-teman aku semuanya gitu. Jadi aku sama dia terus gitu. Aku mah nggak pernah larang kalau nggak ada ininya ya, maksudnya kalau misalkan mau main ya udah sok ya mangga, tapi kalau misalkan hujan mau main ya aneh aja, hujan-hujanan main gitu, ngapain motoran gitu, hujan-hujanan main, mendingan istirahat gitu kan, kecuali kalau cuacanya aman ya udah mangga gitu. Ya buat teman-teman itu tadi tuh contoh 5 pertanyaan yang ada di kartu Yuk Ngobrol Guys. Yuk Ngobrol Guys itu ada 50 kartu pertanyaan ya. Beda sama Yuk Ngobrol edisi 1 dan Yuk Ngobrol edisi kedua gitu. Itu jadi kan kalau 75 kartu. Betul, kalau yang kedua itu tuh kan 75 kartu. Nah, kalau yang di tengah itu di 50 kartu. Betul. Bisa didapetin di mana aja sih, Cek? Kartu-kartu lemari senja? Kartu-kartu dari lemari senja bisa kamu dapetin di semua platform e-commerce. Cari aja, pokoknya semuanya ada lengkap. Dan harganya murah banget ya, di bawah 50.000. Bahkan di bawah 30.000. Kalau kalian lihat di waktu-waktu tertentu, karena kita suka ada flash sale juga gitu ya, kalian cek aja itu pasti di bawah 30.000 teman-teman. Banyak banget lagi ya yang dapat harga 100 perak. Ya betul, itu juga aku ada. Aku nggak percaya awalnya. Tapi memang bener gitu. Tapi bisa. Memang bener gitu. Coba cek aja kalian, dapat nggak harga segitu. Kita mungkin cukup sekian. Jangan lupa buat apa, Cek? Like, komen, share, subscribe.
Oke, dadah gang. Bye. Sampai jumpa di sudut pandang episode yang lain.